Boboto juga Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngobrol Persib bersama saya, Rina Sukmawati. Memasuki awal Juli nih sudah semakin dar-der-dor ya bursa transfer, dan untuk ngomongin pramusim ini tentunya saya nggak akan sendirian, karena di studio sudah bergabung bersama saya, Kang Giri. Halo. Halo lagi. Halo. Nah, seperti biasa ya, karena kita syutingnya tuh setiap hari Kamis ya BTW, Tribuners. Jadi Kamis sore. Jadi pengumuman tuh biasanya maghrib, disebutnya maghrib horor. Kalau kata Boboto maghrib horor. Jadi kemarin setelah syuting tuh sejak Kamis lalu, kita rekap dulu sedikit tambahan pemain yang hatur nuhun dulu ya. Itu ada Robby Darwish, Zulkifli Lukmansyah, pemain muda tapi dengan skema pinjaman. Lalu juga ada pemain yang sebelumnya dipinjamkan masing-masing ke Persik dan juga Persita ya, Rezaldi dan juga Zalnando. Serta akhirnya Wilujeng Sumping pertama akhirnya untuk musim depan itu ada Gabriel Mutombo. Saya hampir ngomong Musa Sidibe. Gabriel Mutombo. Emang ada isu Musa Sidibe? Ada katanya, tapi kita simpen dulu ya. Di akhir kita bahas dulu yang udah pasti itu Gabriel Mutombo, jebolan Liga Thailand yang musim lalu juga sempat main di GBLA, menjadi pencetak gol Ratchaburi yang menggagalkan langkah Persib Bandung ke babak Jangan marah-marah dong. final. Ya oke, gimana nih? Ini Gabriel Mutombo salah satu yang sebenarnya tidak tercium radar ya, tidak ada di kabar-kabar bursa transfer, tiba-tiba Wilujeng Sumping. Gimana nih Kang Giri tanggapannya? Iya, sebenarnya Mutombo ini ya memang nggak ada isu seperti sebelum-sebelumnya, nggak ada isu dari nama-nama yang sudah muncul itu nggak muncul lah si Mutombo ini, tapi tiba-tiba manajemen ya mengumumkan dia sebagai rekrutan pertama menjelang musim baru. Dan memang diproyeksikan, ini proyeksinya khusus ya, bukan apa, tapi khusus untuk menggantikan Barba. Dan secara umum saya melihat dari cuplikan-cuplikan pertandingan yang dia jalani ketika membela Ratchaburi dalam 2 musim terakhir, dia ya secara postur dia lebih tinggi 3 cm dari Barba kalau nggak salah. Dia 191, sementara Barba 188. Secara postur ideal lah untuk lini belakang, untuk mengulang performa musim lalu, bagaimana Persib menjadi tim yang paling solid di lini pertahanan, sehingga kebobolannya paling minim. Dan Mutombo ini, ya mungkin dari sisi pelatih, ini kan rekomendasi pelatih, menurut manajemen rekomendasi pelatih, dan mungkin pelatih juga udah melihat, apalagi dalam tahun, ya musim lalu kan, Persib sudah melihat 3 penampilan Mutombo kalau dia dimainkan dalam laga pramusim ketika Persib melawan Ratchaburi di Bangkok. Terus ada 2 pertandingan lain ketika Persib bertanding melawan Ratchaburi di babak 16 ACL2, dan Mutombo di leg pertama menjadi bagian lah yang menyakiti Persib. Dia masuk menit 46 dan mencetak gol di menit 53. Gol kedua untuk Ratchaburi, dan kemudian Persib kalah 3-0. Dan ketika di GBLA di leg kedua Persib hanya menang 1-0. Mutombo main penuh 90 menit. Tapi ya itu kemenangan 1-0 tidak bisa membuat Persib melangkah ke babak selanjutnya karena kalah agregat 1-3 kan. Dan Mutombo menurut manajemen ya sosok ideal lah menggantikan Barba. Dia memiliki ketenangan, dia memiliki umpan-umpan yang bagus, dan satu lagi mirip Barba, dia memiliki kemampuan mencetak gol yang baik juga sih. Produktif juga. Ya, dan ya saatnya lah Boboto melupakan Barba. Ya, baik, semoga Barba sukses dimanapun dia berada, sesuai begitu dengan... juga dengan Persib. Iya, betul, tentu. Nah, ini sekarang pemain-pemain yang dihatur nuhunkan gitu ya, Robby Darwish, termasuk salah satu pemain muda juga ya, besutan akademi, langganan juga dipanggil timnas. Lalu juga ada Rezaldi dan Zalnando. Bagaimana ini menurut Kang Giri? Ya, di episode sebelumnya saya mengatakan bahwa pemain-pemain yang dipinjamkan itu kayaknya tertutup deh pintunya untuk kembali ke Persib. Tapi dari dalam ternyata sudah ada 2 pemain yang kemudian diumumkan out. Ada Robby Darwish menyusul Dewangga ke Arema AFC, terus kemudian Lukmansyah, Zulkifli Lukmansyah ke Semen Padang ya, seperti Rezaldi juga ke Semen Padang. Sebenarnya ada pemain lain yang statusnya belum jelas juga. Banyak pemain yang
di Persik Kediri sebelumnya kan ada 3 pemain yang dipinjamkan ke Hamra Hamra, juga Hen Hen Herdiana, mereka masih mempunyai kesempatan ya, yang masih memiliki statusnya masih pemain pemain Persib, Persib. tapi Persib belum memutuskan apakah mereka akan kembali atau tidak. Tapi saya herannya Zulkifli ini ya pemain muda sih sebenarnya, tapi dipinjamkan ke Semen Padang, sementara Persib juga dalam tanda kutip memiliki tim Liga 2. Oke, Kemarin kan kerjasama PSGC dengan ya. PSG sebagai tim satelit. Saya tidak tahu kenapa tidak dipinjamkan atau tidak dimainkan ke PSGC. Mungkin manajemen yang tahu bagaimana prosesnya. Tapi yang jelas pemain-pemain yang dilepas termasuk Robby Darwis itu isunya memang udah lama. Robby Darwis akan ke Arema ya. Arema bersama Alvendra Dewangga udah lama, dan nyatanya memang iya, Robby ke Arema FC udah diumumkan. Ini saya pikir bagian dari tidak adanya regulasi slot pemain U23 untuk musim depan. Kan tidak ada keharusan bahwa setiap tim Super League itu menurunkan pemain U23 minimal 1 di babak pertama atau 45 menit. Sementara untuk musim depan itu memang bolehlah menurunkan pemain U23 dan akan mendapat keuntungan, ya mungkin ada imbalnya dari regulator berupa pendanaan itu kalau menurun, tapi tidak ada keharusan bahwa setiap tim harus menurunkan pemain U23. Sehingga begitu Zulkifli kan sebelumnya U23, sehingga sekarang tidak ada keharusan, ya dilepas nggak apa-apa. Sementara Robby Darwis usianya udah nanti udah nggak ada slot U23 juga. Dia udah Agustus nanti udah 24, dan di luar regulasi itu dia juga sulit berkembang atau bersaing di Persib Bandung, apalagi di lini tengah kan begitu banyaklah pilihan pemain, walaupun kita tidak tahu realnya seperti apa nanti. Kita tunggu saja. Oke, nah ini khusus untuk Zulkifli, Kang, dia pemain muda musim lalu juga membantu mau ngorak ya di PA ya, dan apakah ada kesempatan, karena statusnya sekarang dipinjamkan kan untuk Zulkifli kembali ke Persib Bandung lalu mengikuti jejak-jejak seniornya, katakanlah Beckham Putra. Walaupun Beckham Putra belum pernah ya karena dia langsung menonjol sejak awal dapat promosi, atau senior-senior lainnya mungkin seperti Kakang, Robby, Hen juga di besutan akademi dan pemain-pemain lainnya. Ya, Zulkifli penampilan dia saya lihat waktu Piala Presiden, dia diturunkan di sayap kiri, dan ketika itu saya melihat permainannya cukup bagus. Dia memiliki kecepatan dan memiliki tusukan yang bagus. Tapi kemudian dia terhambat ketika melakukan pramusim di Bangkok itu, dia cedera, dan kemudian berkutat dengan cederanya. Tapi saat dia sembuh, saat dia fit, kemudian dia diperbantukan ke tim U20 Persib U20. Di sana dia cukup berkembang sih, bermain lumayan bagus, banyak pertandingan yang dijalankan, apalagi dia punya pengalaman berlatih dengan tim senior, itu sebagai modal yang bagus untuk dia. Terus ada 6 gol kalau nggak salah, dia mencetak 6 gol. Itu modal yang bagus. Dan kemudian sekarang dia dipinjamkan ke Semen Padang. Ini waktunya untuk berkembang bagi dia. Apalagi Semen Padang juga dilatih oleh pelatih senior Neil Maizar, dan mudah-mudahan dia mendapat kesempatan. Walaupun saya lihat Semen Padang itu jor-joran juga sekarang. Jor-joran mendatangkan pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain mantan pemain Super League, Liga 1, termasuk terakhir itu Ilija Spasojevic kalau nggak salah diumumkan juga. Sehingga ini juga akan menjadi challenge bagi dia untuk berkembang di Semen Padang, untuk mendapat menit bermain. Walaupun usianya masih 19 tahun, dia harus membuktikan itu. Dan kedepannya potensi untuk kembali tetap masih ada sih sebenarnya. Walaupun belakangan ya ketika pemain yang udah dipinjamkan untuk kembali juga susah juga bersaing di Persib Bandung. Banyak sekali nama-nama yang seperti itu. Musim ini ada Dado, Deddy Kusnandar di musim pertama, di putaran pertama kan dipinjamkan ke Bayangkara, kemudian dibalikin ke Persib, ya susah berkembang, susah bersaing lah. Ya karena standar di Persib itu saya pikir berbeda sih. Berbeda karena ya apalagi nanti Persib juga masih bermain di ESL tuh, walaupun ada 4 kompetisi yang akan dijalani, tapi persaingan akan tetap sulit. Oke, jadi kita nantikan lah, karena pengen juga tuh melihat the next Beckham Putra lainnya ya, untuk yang memang meniti karir
bisa disebut pituin lokal ya. Kita nantikan seperti apa. Nah ini nih kita masuk yang lagi anget-anget nih dalam sepekan terakhir ini. Banyak banget, minggu lalu kita sempat bahas YC yang katanya wah udah fix banget itu Persib Bandung katanya. Ternyata. Bukan saya ngomong, itu ngetin aja karena rekamannya udah di mana-mana gitu ya. Tapi ternyata memperpanjang ya kontraknya dengan klub dia saat ini. Nah itu Kang Giri saat tahu seperti apa? Ya bisa dikatakan prank atau enggak sih? Bobotoh soalnya sudah meyakini bahwa Jesse Rodriguez akan bermain untuk Persib, apalagi dia memiliki nama yang besar ya, pernah membela Real Madrid, dan dia memiliki kesempatan atau peluang yang bagus seandainya bermain untuk Persib. Secara kultur dia udah bermain untuk JDT, setidaknya dia bermain untuk tim Asia Tenggara. Saya pikir akan cepat ngeklop lah dengan Persib Bandung, tapi nyatanya yaitu prank sih. Dia akan tetap berada di Las Palmas. Komitmen dia akan membantu tim ini untuk bersaing bisa promosi ke divisi utama di Liga Spanyol. Apalagi musim lalu dia juga bagus sih bermain ada di squad daftar susunan pemain dalam 36 pertandingan, 23 bermain sejak awal, 23 pertandingan bermain sejak awal, terus 10 menjadi pengganti. Hanya 4 pertandingan yang tidak diikuti sama dia. Sepanjang catatan itu, saya pikir dia memiliki fitness yang bagus ketika bermain untuk Las Palmas, sehingga sangat cocok seandainya Persib mengambil dia, karena secara permainan dia akan langsung bisa diturunkan lah. Secara fisik sudah bagus, beda dengan sebelumnya ketika memanggil atau mendatangkan Levin Kurzawa. Bojan Hodak ketika itu harus melihat dulu kesiapan Levin Kurzawa, apakah bisa bermain atau tidak. Tapi nyatanya ya hanya setengah musim tidak bisa dimanfaatkan secara fisik, secara permainan, ya akhirnya dilepas juga. Dan Jesse Rodriguez ini ya sudah lupakan saja, karena akhirnya ya memperpanjang di kontraknya di Las Palmas. Ya, tapi Levin Kurzawa secara branding bagus banget. Oke, dan sampai konvoy ala-alanya juga sampai dengan klakson dan juga motor-motornya, tapi kalau di sana motornya bagus-bagus banget kalau saya lihat. Nah ini nih yang juga lagi panas, bukan hangat lagi tapi panas. Ini adalah drama Pelabuhan Peralta, karena katanya tarik ulur banget nih antara dua tim besar, salah satunya Persib Bandung dan satunya lagi tentu saja Persija Jakarta ya, karena sebelumnya oleh asisten pelatihnya Sinteyong juga udah dikatakan bahwa Coach Sinteyong senang dengan kedatangan Peralta, tapi ternyata di tengah-tengah katanya itu ditikung juga oleh Persib Bandung. Dan per hari ini saya baca di medsos katanya jadi lagi ke Persija. Jadi sungguh sangat dramatis ya Pelabuhan Peralta. Secara nama mungkin memang sangat besar juga ya Peralta, pemain terbaik musim lalu, sangat produktif, one goal getter, semuanya dia bisa melakukan, dari mulai bawa bola dari bawah sampai depan, menggiring bola sampai ngegolin, dia serba bisa. Tapi ternyata memang sampai saat ini belum ada pengumumannya. Nah, Kang Giri melihat atau mengikuti drama Pelabuhan Peralta ini seperti apa? Ya, Peralta seperti yang disinggung Rena tadi, dia adalah pemain terbaik kompetisi musim lalu. Dia memiliki kemampuan yang sangat bagus ketika membela Borneo FC, dengan gol-golnya juga menjadi penentu kemenangan. Dan kemudian dia memang pergi dari Borneo, walaupun sebelumnya dia akan dipertahankan oleh Borneo, tapi nyatanya dia dilepas. Dan awalnya memang Persija Jakarta itu menjadi katanya yang menampung lah, apalagi ketika mengumumkan Sinteyong sebagai juru taktik, udah diumumkan bahwa Peralta udah sign kontrak dengan Persija Jakarta. Kemudian muncul lagi banyak kabar bahwa ternyata belum deal, karena katanya ada di pihak Peralta ingin sesuatu lah atau apa. Dan kemudian dia dihubungkan dengan Persib. Katanya dia sudah naik WUS lah atau dan lain-lain. Naik ojek online, ada yang ketemu di Braga katanya. Ya kita tidak tahu apakah dia cuma jalan-jalan, melepas penat setelah kompetisi penuh kemarin, capek banget. Tapi nyatanya kita belum tahu apakah dia akan tetap di Persija Jakarta atau di Persib Bandung. Apalagi sekarang saat kita syuting ini
di Geraha Persib sedang Iya, ramai. betul. Tapi kita tunggu saja siapa yang akan diumumkan kalau memang ada pengumuman pemain baru kedua, apakah itu Peralta atau nama-nama yang lain. Tapi Peralta memang menjadi objek yang seksi. Dia, ya itu dasarnya adalah permainan dia musim lalu. Dia menjadi, ya bisa dikatakan ya, dia menjadi bagian penting dari Borneo FC untuk bersaing menjadi juara. Tapi dia kemudian keluar dan belum siapa yang akan menjadi pelabuhan dia, ya kita tunggu saja juga. Kita tetap ikuti ya ini drama transfer Peralta ini, dan salah satu pemain bintang Super League lainnya juga yang disangkut pautkan adalah Moussa Sidibe. Ini dari pertengahan musim lalu ya, bahkan Moussa Sidibe ini katanya akan bergabung dengan Persib Bandung, dan juga Sidibe kita tahu seperti apa bagaimana dia menjadi salah satu bintang highlight pada Super League musim lalu. Nah, gimana nih Kang Giri menanggapi hal ini? Ya, pemain ini ya memang bagus dari sejak ketika berada di Persis Solo. Dia kemudian menjadi bagian JDT setengah musim, hanya satu pertandingan, dan Hoda pernah mengatakan bahwa dia sebenarnya pemain incaran ya? Iya, pemain incaran, tapi tidak dilepas sama JDT ketika itu, walaupun secara kedekatan sebenarnya Hoda memiliki kedekatan dengan JDT, tapi di pertengahan musim mengejutkan, JDT melepas dan Bayangkara FC menampungnya. Seperti yang saya katakan tentang Peralta yang bisa dikatakan menggendong Borneo FC, CDB di putaran kedua musim lalu juga menggendong Bayangkara FC. Permainannya begitu, ya sangat bagus lah, bisa dikatakan seperti itu. Dari 16 pertandingan setengah musim dia mencetak 15 gol, 9 assist. Itu membuktikan bahwa dia memang memiliki peran yang sangat besar untuk Borneo FC. Tapi lagi-lagi Persib... Bayangkara. Oh, Bayangkara FC. Tapi lagi-lagi Persib bukan Bayangkara FC. Walaupun Bayangkara FC kemarin juga bagus, finish di posisi 5 ya. Posisi 5, dan saya katakan peran besar adalah CDB, permainan CDB. Tapi di Persib, secara tim, pemain juga memiliki level permainan yang bagus dan tidak bisa mengandalkan satu individu. Walaupun Persib pernah memiliki Sura Alves yang bermain di sayap begitu kuat, dan karakter kekuatan CDB saya pikir bisa mengimbangi apa yang pernah ditampilkan oleh Siro Alves ketika berada di Persib Bandung. Jadi ya layak sih CDB masuk ke Persib. Iya, ngomong-ngomong Siro Alves juga katanya bakal comeback juga sambil menunggu status WNI. Iya, karena kalau udah WNI jadi nggak harus ngisi slot pemain asing ya. Dan Siro juga udah warga Bandung juga, ingin dekat dengan keluarga. Ya kita nunggu aja lah ini, karena bursa transfer ini masih panjang banget, dan infonya terakhir seluruh squad pemain official tuh bakal diumuminnya baru bulan depan ya, Agustus nanti. Jadi masih akan banyak sekali kejutan yang terjadi. Nah, oke, ini kita beralih dari bursa transfer ke kerjasama ya. Tadi udah disinggung sedikit kerjasama antara Persib Bandung dan juga PSGC Ciamis sebagai tim satelit. Nah, gimana nih tanggapan Kang Giri? Ya, ini adalah hal baru. Sebenarnya bukan hal baru-baru amat sih. Pernah ya? Pernah. Persib pernah memiliki tim satelit karena waktu itu regulator memang mengharuskan bahwa setiap tim yang bertarung di Liga 1 harus memiliki tim satelit. Itu terjadi kalau nggak salah Liga 1 2019. Ketika itu Persib membeli lisensi Blitar United, kemudian diubah namanya menjadi Persib B atau Bandung United. Ketika itu ya banyak sih pemain-pemain yang tidak terpakai di tim utama kemudian dilimpahkan ke tim satelit itu. Ketika itu tim satelit juga dibela Tantan, mantan pemain Persib, terus ada nama-nama lain lah yang dari akademi, pemain muda masuk ke senior tidak mendapat kesempatan. Nah, itu ditempatkan di sana untuk membantu tim. Tapi kemudian timnya degradasi. Nah, sekarang PSGC menjadi partner lah, kolaborasi dengan Persib Bandung. Saya pikir statusnya tetap sama walaupun memang tidak diharuskan di Super League tim memiliki tim satelit, walaupun ada sih beberapa yang Borneo FC punya juga, terus Persebaya punya juga, dan sekarang Persib. Saya pikir ya ini bagian dari manajemen mengembangkan bisnis atau apapun.
menjadi bagian nanti kalau Persib kan memiliki akademi juga, pemain-pemain muda, stepnya nanti nggak langsung ke senior. Ada di Liga 2 yang levelnya kan lebih di bawah level utama kan. Kayak pemain-pemain yang sekarang berada di utama, Zulkifli dan lain-lain, Kevin, terus ya pokoknya pemain-pemain muda kan tidak bisa bersaing. Alangkah baiknya kalau memang memiliki tim satelit ya udah diikutkan kompetisi tim satelit, apalagi secara umur mungkin berada di level itu. Oke, jadi ini kesempatan yang baik Ya, khususnya bagi para pemain muda yang mengejar menit karir profesional bermain, di ya. tim senior ya. Nah, ini nih bagi mungkin bobotoh atau tribuners yang bukan berasal dari Priangan Timur ya, karena Ciamis ini berada di wilayah timur Jawa Barat. Dan apa nih yang bisa Kang Giri ceritakan tentang PSGC Ciamis? PSGC Ciamis ini sebenarnya udah lama sih, udah lama dan bertarung di Liga 2. Terus kemudian mereka Liga itu 3 ya, Liga Nusantara. Iya, sebelumnya, Oh, maksudnya sebelumnya. sebelumnya itu udah di Liga 2, kemudian mereka degradasi ke Liga 3, Liga Nusantara itu tahun 2017. Jadi mereka sejak musim 2018 itu bertarung di Liga 3 atau Liga Nusantara, dan kemudian kemarin itu mereka menempati posisi ketiga dari 3 tim yang bisa promosi ke Liga 2. Jadi secara umum mereka itu ya sudah berpengalaman lah. Dulu itu timnya itu dipegang oleh Bupati yang sekarang, Herdiat Sunaria, dia yang menjadi pengelola. Bahkan kemarin ketika kerjasama dengan Persib juga beliau yang hadir dalam konferensi pers menjelaskan bagaimana kolaborasi dengan Persib Bandung. Jadi tim ini sudah berpengalaman, dan memang untuk ke Liga 2 lagi mereka itu ya baru musim ini, dan akan menjadi nilai positif ketika mereka berkolaborasi dengan Persib karena akan mendapat support. Bahkan ada isu beberapa pemain juga akan dilimpahkan ke PSGC, seperti ada nama Deddy Kusnandar, kayaknya masuk di luar nama-nama pemain yang muda yang sekarang ada di Persib Bandung. Nah, dengan pengalaman-pengalaman seperti itu, saya pikir kedepannya PSGC juga bisa memberi impact lah kepada Persib untuk menyiapkan pemain, apalagi dari akademi, kemudian dilimpahkan ke PSGC, dilihat oleh tim pelatih, apakah dia bisa bersaing di tim senior atau tidak. Kalau bisa, dia memberi impact kepada PSGC, bisa ke senior ya ditarik ke senior. Seperti itu. Oke, jadi tim posisi 3 finish kemarin, sekarang di Liga 2 dan baiknya memang tidak jauh ya dari Liga 1 Super League sebagai divisi utama, lalu juga Liga 2 karena dan dengar juga PSGC adalah salah satu tim yang manajemennya settle juga ya secara pengelolaannya baik gitu. Jadi oke lah ya berkolaborasi dengan Persib dan sesama tim Jabar juga. Jadi nanti pilihannya banyak kalau mau nonton. Selain nungguin Persib mungkin seminggu sekali, atau nanti sih nggak akan seminggu sekali ya karena banyak banget pertandingannya. Juga bisa sambil nonton Championship ya Liga 2. Oke, kalau gitu terima kasih Kang Giri sudah menemani saya pada hari ini, dan juga terima kasih Boboto juga Tribuners yang telah menyaksikan ngoper pada hari ini. Jangan lupa kalau misalnya kalian masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Rena Sukmawati mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah! I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them.